sekarang nama saya Muhammad Lukman Faturrahman, NRP NIM 1123030. Mohon maaf ya, ada kesalahan penyebutan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mekanisme dari visor yang ada pada helm saya. Nah, ini merupakan sebuah keajaiban di bidang teknik, mana pada saat angin bertiup kencang dan mata saya diserang oleh ratusan ribu debu yang berterbangan, visor ini dapat memberikan perlindungan. Maka dari itu, visor ini harus dapat digunakan dengan maksimal efektif. Nah, jadi sebenarnya pada visor ini tuh ada permasalahan yang biasanya sering terjadi, dimana pada saat terkena polisi tidur, terkadang visor ini dapat turun tanpa diinginkan. Hal itu dapat membahayakan karena tidak sesuai. Nah, jadi bagaimana cara membuat visor agar tetap berada pada kondisi yang optimal? Mari kita bedah lebih dalam mekanismenya. Pertama, kita reassemble dulu, kita buka dulu ya, kita bongkar lah ya, kita periksa satu persatu dari komponen yang ada di helm ini. Pertama kita buka dahulu pin pengunci di sini. Ini menggunakan semacam skrup. Jadi saya di sini kebetulan keterbatasan alat ya. Aduh maaf, salah mutar. Dari ke kiri. Ini untuk memutar ini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini saya menggunakan perkakas gunting ini untuk membuktikan bahwa untuk melakukan sesuatu itu tidak ada batasan yang bisa membatasi apabila sudah niat. Jadi dengan alat gunting pun bisa membongkar helm. Memang teknik mesin ini problem solving sekali. Jadi kita buka dulu ya. Ini buka, nah kan, apa juga. Lalu selanjutnya kita disarm dulu yang sebelah sini. Jadi nervous, ada yang nonton. Oke, selanjutnya ini ya. Ini udah ini sebenarnya bisa pakai tangan karena sudah didesain untuk dapat lupa menggunakan tangan juga. Push, jatuh. Nah, sekarang buka bagian ininya. Betul, visor saya sudah lumayan ini ya, lumayan kotor. Dan juga sudah langsung lepas. Nah, sebenarnya ini tuh sangat sederhana, dimana bagian dari visor ini kan ada lubang-lubangnya. Nah, lubangnya ini tuh harus disesuaikan dengan posisinya gitu. Jadi pada saat terjadi semacam, kalau bisa disebut sebagai malfungsi berarti ya, malfungsi di mana visor ini dapat jatuh, itu tuh disebabkan oleh pinnya, karena pin ini kurang kuat. Nah, apabila pada kondisi yang benar-benar baik, pada saat pinnya benar-benar kuat, visor ini tuh tidak akan jatuh begitu saja gitu. Dia akan tertahan di sebelah sini karena pinnya juga erat gitu, makanya dia bisa tertahan. Dan apabila dia logor tuh apa ya bahasa Indonesianya ya, maaf saya ini banyak berbicara bahasa Sunda jadi lupa logor tuh apa. Logor itu apa ya, longgar ya, kendor ya, itu dia, longgar kendor ya, itu kayak pada saat diangkat ke sini dia tidak bisa menyangkut gitu karena ya dia longgar. Sebenarnya yang menyebabkan dia menyangkut itu adalah bagian ini. Jadi sini ada dua alat yang dipersatukan oleh takdir. Jadi untuk dapat ini akan, karena di sebelah sini itu tidak ada, visor ini tuh tidak menggunakan sistem penguncian dari samping sini. Karena di sini tuh hanya ada lubang untuk menancapkan, untuk memasangkan skrupnya saja dan mengencangkannya.
tidak ada lubang untuk mengatur apakah dia itu akan berhenti atau bagaimana gitu. Jadi tidak ada, kalau misalkan ini sebetulnya mungkin jalurnya ya, railnya gitu. Biasanya pada helm-helm lain itu tuh ada juga bagian itu yang bagian pengunci visornya itu yang memiliki rail juga gitu, agar dia dapat berjalannya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau menggunakan rail tersebut kan mekanisme utamanya berada di railnya, mekanisme di sininya di kiri dan mekanisme di sini. Nah, untuk kasus di helm saya ini dia tidak ada semacam penguncinya di sini. Maka dari itu utamanya untuk dapat menggunakan visor itu dengan nyaman tuh ya di bagian atasnya, dan bagian visor dan bagian atasnya ini tuh harus dapat sesuai. Kalau saya biasanya mau menyebutkan itu sebagai apa ya, cap atau topinya lah, topi dari helm. Nah, ini juga dapat menjaga saya dari silaunya matahari. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita akan mencoba penggunaan dari helm ini. Oh, oke. Sebelumnya untuk itu kalau nggak salah degree freedom dengan begitu berarti ada dua mungkin ya, karena di sini ada dua batang dan disatukan dengan satu join yang sama gitu, mana mereka itu akan bergerak juga dengan sama. Namun pada saat kondisi skrupnya sudah kuat, yang batang ini itu bisa dianggap sebagai rigid, dimana dia tidak akan bergerak karena dia bakal tertahan oleh skrup yang tadi. Nah, kenapa bisa tertahan seperti itu tapi yang dapat bergerak? Karena di sini ada hal lain lagi yang mungkin belum saya ceritakan. Nah, di situ ada semacam geriginya gitu loh. Nah, pada saat kondisi dia sudah mencengkram ini, jadi dia bakalan bisa dia mencengkram seperti ini gitu. Kondisinya tuh dia bakal mencengkram kayak gini, dan yang ini tuh bakal membatasi putaran dari gear yang sebelah sini. Jadi di saat ini dapat berputar dengan oke, dia dapat dibatasi oleh apa yang namanya ya membatasi inilah, sehingga pada saat digunakan gitu yang ini kan akan menyangkut di sini, lalu dia bakal dikencangkan dengan skrup sehingga dia bakal jadi rigid kan, jadi dia akan tetap diam, sehingga selanjutnya itu seperti itu. Kita coba aja lah ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya tuh kita lebih baik melakukannya sambil praktek. Pertama kita pasang dulu ininya, kita pasang dahulu visornya dalam posisi menutup saja, karena ini posisi yang paling mudah untuk disesuaikan. Nah, begini, simpan satu sini, terus kita tutup di sebelah sininya. Betul, agak susah ya karena saya engineer pemula ya, maaf ini ya, gitulah pokoknya. Wah, dibantu, terima kasih bantuannya. Sebentar. Oke, ini sudah pas. Nanti kita masuk dulu. Kita masukkan dulu aja sebelah. Masukkan sebelah. Sini. Tenang. Everything will be alright. Oke, tenang. Biasalah, karena tiap melakukan sesuatu pasti ada kendalanya. Tidak akan mulus begitu saja. Santai. Awas. Oke. Santai. Oke, kita kunci dulu seperti ini, lalu kita sesuaikan posisinya. Oke, kita sedikit kencangkan. Oke, sekarang bagian sampingnya dulu. Nah, bagian samping ini cari posisi yang sesuainya, kita masukkan juga posisinya. Oke, lalu tempelkan lagi. Oke, pasti ada jalan di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. Itu dia, stack
quotes pagi. Lalu sekarang kita kencangkan dulu ya. Kencangkan dulu kanannya, kirinya kita kencangkan. Oke, sekarang kita coba ya. Untuk kasus yang tidak terlalu kuat. Jadi pada saat melewati apa namanya itu polisi tidur, apalagi yang besar-besar, terus melewati gundukan jalan seperti di jalan Taman Sari itu tuh, nah kan belum juga melewati apa namanya jalan yang bergelombang, visor saya sudah jatuh, terus saya udah ke atas ini terus jatuh lagi, jadi kayak ini mengganggu dan ini tidak baik gitu ya, dimana faktor safety-nya ini jadi menghilang, padahal dia pada awal ini untuk melindungi kan, melindungi dari angin, dari debu agar tetap selamat, tapi pada saat tidak diinginkan dan membuat kaget, saya kan lagi dipakai gitu ya, terus didegan, terus jatuh, terus kaget, gini ambil banting kiri, akhirnya jatuh, itu kan jadi sesuatu hal yang membahayakan ya. Nah dari itu ini tuh terjadi karena pada saat bagian dia menyangkut di sini, dia ini tidak tersangkut gitu, dia apa ya di sininya nih, jadi pada saat bagian yang kita bikin rigid di sini itu dia tidak mendorong ke bawah gitu, jadi gaya apa namanya ya, kelenturan dia tuh dia tidak terlalu kaku lah, sehingga ada masih dapat berdeformasi ke atas pada saat diberikan kayak seperti ini. Tapi dari deformasi tersebut kan tidak akan menahan apa namanya tuh dari visor ini, maka dari itu agar tekanan dia dari atas itu lebih kuat lagi menekan ke bawahnya, gayanya lebih besar, kita kencangkan bagian sininya agar dia dapat sedikit lebih turun, dan pada saat dia terdorong ke atas itu tidak naik dulu gitu, karena pada saat dia naik ada kecenderungan pada deformasi plastis itu kan kalau pada deformasi plastis kan itu menyimpan energi ya, dimana energi tersebut akan diberikan kembali pada saat dia kembali lagi ke posisi awal gitu. Dan pada saat loadnya dilepaskan, artinya pada saat terjadi guncangan itu kan loadnya naik turun secara berkala kan, spontan loh kan, jadi dia tidak konstan, jadi dia naik turun secara abstrak, dan pada akhirnya itu mengganggu deformasi yang terjadi di sini gitu, walaupun deformasinya pasti sangat kecil, karena deformasi tersebut kan sebenarnya bukan deformasi sih, lebih ke arah perpindahan apa namanya, pergeserannya gitu, dia bergeser lah. Kok deformasi ya? Defleksi, itulah intinya gitu. Nah jadi kita perkuat di sini agar tidak terjadi perpindahan posisi dari topinya gitu. Oke, jadi sekarang kan kita lanjut lagi untuk mengencangkannya ya. Nah, tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi videonya bakal kurang smooth. Kita kencangkan dahulu. Oke, itu mungkin di sini ya. Itulah pokoknya. Oke, nah jadi pada saat sudah dikencangkan, jangan di pause ya, jangan di pause, tolong jangan paten kali tuh kan. Oke, jangan di zoom. Jadi di sini nah oke, dan kita kencangkan lagi kayaknya. Oh iya, oh atas siapa? Lagi ngerjain tugas pak. Ngerjain tugas dulu ya Pak, bentar. Sedikit lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah gitu, jadi tidak akan turun. Nah, untuk mempelajari mekanisme seperti ini lebih lanjut ya, ini ada hubungannya dengan gaya, dengan pergerakan, jadi jelas kinematika dan dinamika akan digunakan. Lalu
ya tentunya untuk menentukan bahan yang sesuai dengan helm ini tuh kita harus peka terhadap dua mata kuliah material tentang material, itu mekanika material dan material teknik. Dimana pada mekanika material kita akan menentukan bahan mana yang akan cocok untuk menjadi visornya, untuk menjadi topinya, sehingga dia dapat bekerja secara bersamaan gitu, tanpa merusak satu sama lain. Nah, apabila misalkan contoh saja visornya terlalu lembut dan ininya kekakuannya terlalu kuat gitu, dia akan merusak visor ini apabila dia bergesekan. Nah, lalu untuk material selectionnya pada material teknik kita pelajari di sini tuh benar-benar harus diperhatikan, karena untuk sebuah helm mungkin dari bagian yang kita bahas ya, dari bagian topi dan kayak ini ya, visor ini tidak terlalu ke arah keselamatan mungkin. Jadi bagian kekuatannya itu bisa sedikit dihiraukan lah. Namun bagian kedua bagian ini tuh harus pertama tidak terlalu brittle, sehingga dia pada saat jatuh tidak akan pecah dan membahayakan mata. Jadi bagian-bagian seperti seramik itu akan dikeluarkan gitu, seperti kaca dan sebagainya itu akan dikeluarkan karena itu terlalu brittle dan dapat membahayakan mata. Nah, selanjutnya bagian dari ini tuh yang harus dikonsider juga adalah beratnya, dimana apabila terlalu berat, walaupun dia sangat baik untuk menahan visor agar tidak jatuh dan sebagainya, dia akan membuat kepala mulai lebih mudah untuk merasakan lelah. Nah, itu yang harus diperhatikan sebagai seorang engineer ya. Jadi pekerjaannya sangat kompleks dan saya sangat respect terhadap semua teknisi engineer yang dapat mendesain serta memproduksi barang seperti ini gitu, dapat memudahkan kehidupan sehari-hari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan ceritakan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum.